Halo teman pemilih, jumpa kembali dengan Bu Menul, yaitu program Rabu Menulis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Nah, pada seri yang ke-12 yang lalu, kita sudah belajar tentang pengertian fungsi, struktur, dan ciri-ciri alinea efektif. Nah, pada seri yang ke-13 ini, kita akan praktik menulis alinea yang efektif. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalimat dan alinea efektif itu merupakan pondasi untuk penyusunan sebuah karya tulis yang baik. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai, saya akan memberikan beberapa kata bagaimana menuliskannya dengan benar. Karena dalam pergaulan kita sehari-hari, kita sering mengalami kebingungan atau bahkan kesalahan. Misalnya untuk penulisan kata 2/3. Nah, penulisan yang benar yaitu 2 spasi per spasi 3 atau 2 spasi per 3. Nah, yang benar adalah 2 spasi per 3. Nah, untuk penulisan 1/4, yang benar adalah 1 spasi 4 atau 1/4 ditulis secara serangkai. Yang benar adalah 1/4 dengan cara menuliskannya serangkai. Nah, untuk penulisan kata segi 5, yang benar adalah segi 5 digabung serangkai atau segi spasi 5. Nah, yang benar adalah segi spasi 5. Nah, untuk penulisan kata mililiter, yang benar ditulis secara serangkai atau mili spasi liter. Yang benar adalah mililiter ditulis secara serangkai atau digabung. Berikutnya untuk penulisan kata 1/1. Yang benar adalah 1 spasi per spasi 1 atau 1 spasi per 1. Yang benar adalah 1 spasi per spasi 1. Selanjutnya untuk penulisan memperbarui. Yang benar memperbaharui atau memperbarui tanpa H atau dengan H. Yang benar adalah memperbarui tanpa H. Kemudian untuk penulisan kata pionir, yang benar pionir atau pioner. Yang benar adalah pionir. Ya. Kemudian untuk kata penulisan izin, yang benar izin pakai J atau izin pakai Z. Yang benar adalah izin pakai Z. Kemudian untuk penulisan kata besok, untuk menunjukkan waktu, yaitu besok atau besuk. Yang betul adalah besok. Kemudian terakhir untuk penulisan kata persilahkan atau persilakan tanpa H atau dengan H. Yang benar adalah persilakan tanpa H. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya sebelum kita akan praktik menulis alinea efektif, coba kita review kembali apa sih pengertian alinea efektif. Jadi alinea efektif adalah alinea yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi kalau ada sebuah alinea yang susah dipahami, mungkin rancu, nah itu disebut alinea yang tidak efektif. Jadi alinea efektif itu alinea yang mudah dipahami oleh pembaca, yaitu alur dan hubungan antar kalimatnya sangat kuat, lengkap namun tidak berlebihan atau bertele-tele. Nah, penyusunan alinea efektif ini sangat diperlukan agar pesan atau maksud yang kita sampaikan itu mudah dimengerti, jelas, enak, indah, dan yang terpenting tidak menimbulkan salah pengertian. Nah, struktur dalam alinea efektif itu terdiri dari gagasan utama, yaitu berisi ide pokok yang ingin kita sampaikan secara utuh, kemudian tentukan kita kalimat topiknya di mana, bisa di bagian awal alinea yang disebut dengan alinea deduktif, di tengah atau di bagian akhir alinea yang disebut alinea induktif. Kemudian ditunjang dengan beberapa kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok dari kalimat topik. Ya. Nah, berikut ini adalah bagaimana langkah-langkah kita menyusun alinea efektif. Yang pertama adalah tentukan ide pokoknya. Dalam satu alinea ini kita ingin menyampaikan apa. Kemudian buat kalimat topiknya, mau kita letakkan di depan, di tengah, atau di akhir.
Untuk yang paling mudah memang diletakkan di bagian awal. Kemudian kita kembangkan dengan beberapa kalimat pendukung, bisa kalimat yang menjelaskan, memberi contoh, atau menguatkan kalimat topik. Dan jangan lupa kita gunakan juga beberapa kata hubung yang tepat, bisa dan, atau, sehingga, tetapi, karena, oleh karena itu, dan sebagainya, sehingga kalimat-kalimat dalam alinea itu mengalir dengan baik. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba variasikan struktur kalimat agar kalimatnya tidak monoton, tidak membosankan bagi pembaca. Jadi kalimat topik bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir, ini bisa kita kombinasikan. Bahkan struktur kalimat SPOK itu juga bisa kita variasikan sehingga lebih menarik. Kemudian perhatikan panjang pendek alinea. Untuk sebuah alinea jangan hanya berupa satu kalimat, jangan pula mungkin hanya dua, tapi kalau dua sudah dianggap cukup boleh. Tapi kalau tiga sudah cukup, ya jangan berlebihan sampai 5 dan seterusnya. Jadi kita sesuaikan dengan berat atau bobot topik ini. Jadi semakin berat topik yang ingin kita sajikan, maka jumlah kalimat dalam alinea itu semakin sedikit. Kemudian jangan lupa pada bagian akhir kita lakukan revisi dan edit untuk memastikan agar susunan kalimat dalam alinea kita itu sangat kuat mendukung gagasan pokok yang ingin kita sampaikan. Jangan pula ada kesalahan-kesalahan kita dalam menggunakan ejaan atau istilah. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana alinea efektif. Jadi misalnya ada kata yang pertama, udara terasa lebih dingin dan lembab, terutama setelah hujan deras mengguyur sore hari. Kalimat yang kedua, langit sering tertutup awan tebal berwarna kelabu. Yang ketiga, jalan, kebun, dan taman kota tergenang oleh air hujan. Keempat, kilatan petir dan gemuruh suara guntur sesekali terdengar di kejauhan. Kalimat yang kelima, hujan sering turun sepanjang hari. Kalimat yang keenam, bulan Januari merupakan puncak musim hujan. Nah, ini beberapa kalimat acak yang coba kita susun menjadi sebuah alinea yang efektif. Nah, misalnya bisa kita susun menjadi bulan Januari merupakan puncak musim hujan. Langit sering tertutup awan tebal berwarna kelabu. Hujan sering turun sepanjang hari. Udara terasa lebih dingin dan lembab, terutama setelah hujan deras mengguyur sore hari. Kilatan petir dan gemuruh suara guntur sesekali terdengar di kejauhan. Jalan, kebun, dan taman kota tergenang oleh air hujan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita menyusun sebuah alinea yang efektif. Nah, teman-teman bisa mengembangkan contoh-contoh yang lain supaya kreasi kita dalam menyusun sebuah kalimat menjadi alinea menjadi lebih baik, menjadi terlatih. Nah, ada beberapa jenis alinea. Misalnya alinea yang pertama adalah alinea deskripsi, yaitu alinea yang mengembangkan objek atau tempat secara rinci. Misalnya, ayahku adalah pribadi yang tegas dan bijaksana. Wajah dan ekspresinya selalu menunjukkan ketenangan. Suaranya mantap, penuh wibawa. Siapapun yang mendengarnya takjub dan merasa damai. Nah, ini contoh untuk alinea deskripsi. Kemudian juga ada alinea narasi, yaitu menceritakan peristiwa atau kejadian. Misalnya, Cut Nyak Dien adalah pahlawan wanita asal Aceh. Pada tahun 1880, ia bersama suaminya melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda. Namun, setelah perjuangan panjang, pada 30 September 1893, akhirnya Cut Nyak Dien menyerah kepada Belanda. Ini contoh alinea narasi. Kemudian juga ada alinea eksposisi yang menjelaskan atau memaparkan suatu fakta. Coba teman-teman bisa mencoba mengembangkan jenis alinea eksposisi ini. Kemudian juga ada jenis alinea argumentasi, yaitu alinea yang meyakinkan pembaca dengan data dan fakta.
Misalnya kita bisa menjelaskan tentang penggunaan kantong plastik sekali pakai haruslah segera dihentikan. Nah, ini coba diterangkan dengan menyajikan data dan fakta-fakta. Kemudian jenis alinea yang terakhir adalah jenis alinea persuasi, yaitu kita ingin mengajak pembaca untuk mengikuti atau menyetujui gagasan kita sebagai penulis. Contohnya demikian. Lingkungan kotor bukan hanya tidak nyaman dipandang, tetapi juga menjadi sarang penyakit. Kesadaran warga akan kebersihan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan kerja bakti setiap minggu pagi. Dengan kerja bakti, lingkungan yang asri dan sehat akan terwujud. Lingkungan yang asri dan sehat membuat kita semua merasa nyaman tinggal di sini. Nah, demikian teman-teman, praktik menulis alinea yang efektif seperti yang saya contohkan di atas. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa tema penulisan yang lain, misalnya untuk penulisan berita, penulisan feature, dan lain-lain. Oleh karena itu, ikuti dan nantikan terus Bu Menul. Salam literasi. Bu Menul seri ke-13.